Aku pernah sampai kayak shaking gitu, aku gemeteran nggak pakai sebab. Kalau kita sehat, menurut aku itu bakal ngaruh ke sehat fisik kita banget. Kamu coba bangun komunikasi dulu, pertama-tama ke orang terdekat kamu. Hai, gimana kabarmu hari ini? Semoga selalu baik. Selamat datang di podcast Semua Tentang Kita. Dari sudut pandang diriku sendiri, dalam segmen baru, podcast Semua Tentang Kita. Bebas sharing, karena sharing is caring. Terima kasih ya udah mau berkenan mampir. Selamat mendengarkan. Oke semuanya, balik lagi di podcast Semua Tentang Kita. Pada kesempatan kali ini aku nggak sendiri, tapi aku ditemenin sahabat aku, Irene Ramadhani, yang mungkin dia juga lebih banyak pengalamannya dan lebih aware tentang kesehatan mental dibanding aku sendiri. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Irene juga. Nah, boleh Irene sekarang memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, makasih Alfa. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Irene Ramadhani. Aku biasa dipanggil Iren. Aku mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor juga. Aku semester 5 dan aku sahabatnya Alfa udah 6 tahun. Gitu. Oke, langsung aja ya kita boleh mulai ke topik pembicaraan kita kali ini. Nah Irene, kalau aku boleh nanya nih ya, apa sih yang kamu ketahui tentang yang namanya kesehatan mental? Setahu aku nih ya, kesehatan mental tuh harus banget seiring sama kesehatan fisik. Kesehatan mental itu sendiri pas kamu ngerasa jiwa kamu, pikiran kamu tuh bisa kamu kendaliin, kamu bisa ngerasa nyaman, damai, tenang sama diri kamu sendiri. Segitu sih singkatnya. Oke, nah seberapa aware sih kamu tuh sekarang sama kesehatan mental diri kamu sendiri? Kesehatan mental diri aku sendiri, awalnya tuh aku kayak yang cuek banget gitu loh, Fa, orangnya. Aku banyak nganggep segala hal tuh biasa aja, baik-baik aja. Jadi lebih sering ke menyangkal kayak denial gitu. Sampai tahun 2020 ini makin banyak hal-hal yang mancing aku buat jadi semakin sadar sama kesehatan mental, terutama diri aku sendiri. Dan semenjak pandemi tuh ternyata ngebawa sesuatu yang aku makin kesentil, oh gue ini harus mulai sadar sama kesehatan mental gue, gitu. Ya benar banget sih, apalagi di pandemi sekarang tuh orang sudah banyak perubahan, karena kan pasti di rumah terus gitu kan ya, ngebuat mereka mungkin berpikir, atau mungkin jadi lebih perasa, gitu kan, karena kondisi rumah yang biasanya kita cuma ya di rumah beberapa jam aja, tapi ini kita harus di rumah seharian. Lanjut, gimana sih cara kamu buat aware sama kesehatan mental diri kamu sendiri? Apa yang udah kamu lakuin nih selama ini? Menunjukkan bahwa kamu tuh aware banget. Awalnya sih ya kayak anak-anak seumuran aku aja gitu, masih kayak cerita ke teman, cerita sama orang-orang terdekat deh pokoknya, nyari dukungan, nyari support segala macam. Sampai akhirnya pas aku tahu aku mulai nggak baik-baik aja soal mental aku mulai di aplikasi yang Halodoc. Aku mulai di aplikasi itu untuk konsultasi secara online sama psikolog, dan aku udah lakuin itu sekitar 2 kali lewat online. Tapi disaranin lagi sama psikolog online itu untuk ketemu via tatap muka. Sedangkan lagi pandemi kan. Jadi aku emang kemarin sempat susah juga nyari buat yang bisa ditemui secara langsung. Sampai aku dari Bogor, aku jauh-jauh ke Jakarta. Terus itu sih pertama kalinya aku ketemu psikolog secara offline. Oke. Terus ya konsultasi, ngobrol banyak gitu. Ya. Nah, kalau aku dan teman-teman podcast Semua Tentang Kita ini boleh tahu, apa sih Ren yang kadang sering banget buat kamu tuh ngerasa bahwa mental kamu nih nggak baik-baik aja gitu? Boleh nggak sih diceritain apa gitu, suatu hal apa yang buat kamu tuh sering ngerasa kayak gitu?
Aku emang yang aku ceritain tadi gara-gara pandemi juga, terus ditambah banyak masalah dari lain kayak dari perkuliahan aku, dari lingkungan pertemanan aku, bahkan dari keluarga aku, sampai cinta-cintaan yang drama gini nih kayak ada aja gitu selama di tahun ini yang nyentil mental aku. Yang aku rasain sih waktu itu aku sampai kayak ngerasa cemas, aku jadi suka susah tidur, aku ngerasa aku pernah sampai kayak shaking gitu, aku gemeteran nggak pakai sebab gitu, terus aku gampang nangis, gampang sedih, gampang marah juga gitu. Jadi lebih ngaruh ke suasana hati sama pola pikir sih. Oke. Terus gimana? Kan kamu sering banget ngerasa kayak gitu kan ya? Istilahnya panic attack atau apapun itu. Nah, gimana caranya kamu mengatasi itu semua? Misalnya kamu lagi depresi, kamu lagi stres, terus di samping kamu tuh bener-bener gak ada orang sama sekali gitu. Misalnya gak ada teman kamu, gak ada keluarga kamu, atau siapapun itu, gimana cara kamu tuh buat nenangin diri kamu sendiri sampai pada akhirnya, oh akhirnya gue bisa tenang gitu dari kesehatan mental gue yang lagi gak baik-baik aja ini gitu. Yang pertama sih jelas kita harus doa sama Tuhan, harus minta dikasih kedamaian sendiri deh gitu untuk istilahnya maafin diri sendiri atau yang kita harapkan. Terus biasanya kalau emang udah bener-bener nggak ada siapa-siapa untuk disandarin, diandelin, aku biasanya malah lagi ngilang gitu aja sih. Langsung matiin handphone, langsung aku mulai tenang. Itu kalau aku pribadi. Ya berarti hal yang buat kamu paling tenang adalah menjauh dulu dari dunia maya, dari dunia yang buat kamu tuh seringkali ngerasa nggak baik-baik aja gitu ya. Iya, Oke, sebelumnya iya, tadi kan kamu bilang kamu pernah ke psikolog, kamu pernah mendatangi langsung tatap muka ke psikolog dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang aware sama kesehatan mental gitu ya. Boleh diceritain nggak sih pengalaman kamu betul. tuh pas ke psikolog tuh kayak gimana? Menyeramkan kah? Atau gimana kah? Terus gimana keadaan kamu setelah menggunakan aplikasi tersebut? Atau gimana perasaan kamu pas udah pulang dari psikolog tersebut, kamu merasa lega kah? Atau kayak gimana? Boleh diceritain ke teman-teman biar nanti yang merasa takut ke psikolog juga jadinya nggak terlalu takut gitu. Karena kan itu pasti penting ya buat kita aware sama kesehatan mental sendiri. Iya, betul. Awalnya sih yang aku ceritain aku orangnya sangat denial, aku selalu menggampangkan segala sesuatu hal kayak, nggak apa-apa kok, enggak gue baik-baik aja," gitu. Terus pas aku sekali coba yang online itu, aku kayak, "Oh, ini nih satu hal yang teman-teman aku, sahabat-sahabat aku nggak bisa ngasih aku." Misalnya kayak tenangnya kan kalau orang-orang ahli kan mereka tahulah ilmunya, tahu gimana caranya gitu kan, jadi ada perbedaannya gitu. Dari online itu begitu aku ketemu psikolog yang offline, yang tatap muka langsung, aku juga awalnya sempat takut sih kayak, nanti gimana ya responnya, nanti, nggak apa-apa nggak ya gue ceritain, nanti nggak apa-apa nggak ya, gue ceritain semuanya, gue keluhin semuanya gitu. Tapi alhamdulillah banget psikolog yang aku ketemu ini emang baik juga, emang ramah juga, jadi ternyata nggak semenakutkan apa yang di otak aku udah pikirin gitu loh. Jadi menurut aku kalau ada teman-teman di luar sana yang ngerasain kayak aku, ngerasain kadang kayak kamu bener-bener tahu kamu nih lagi di titik nggak baik-baik aja dan udah nggak ada, bukannya udah nggak ada tapi lebih kayak nggak tahu harus kemana, harus ngapain, sedangkan kamu misalnya nggak mau untuk cerita ke sahabat-sahabat kamu atau keluarga kamu bisa sih datengin ahli karena ternyata lebih tenang, lebih tahu apa yang nantinya kamu harus lakuin, jadi kamu kayak dapat problem solving dari masalah kamu gitu. Karena kalau mental kita sehat, menurut aku itu bakal ngaruh ke sehat fisik kita juga. Saat kita udah tenang, damai sama diri sendiri, itu tuh otomatis imun kita kan kayak jadi bagus gitu. Jadi ya kita sehat-sehat aja untuk fisiknya. Jadi ya makin bahagia iya, makin sehat iya gitu sih, Fa.
Iya, berarti penting juga ya berkomunikasi sama seorang tenaga ahli yang memang dia tuh pasti ngasih kita validasi gitu ya, memang bener nih kita nih kayak gini dan mereka ngasih jalan keluarnya gitu kan, karena berbeda pastinya kalau kita curhat sama teman sendiri atau memang orang yang nggak ngerti apa-apa gitu. Ya, mungkin bisa dilanjut gimana pengalaman kamu menggunakan aplikasi-aplikasi kesehatan mental, kayak gimana sih prosedurnya, Ren? Terus ya kayak biasa sih step-step awal bikin akun segala macam. Terus ya tinggal dicari apa yang kamu butuhin di aplikasi itu, kamu pilih dokternya atau ahlinya yang mana. Terus kamu tinggal dikasih durasi 30 menit dan ada tarifnya juga. Udah deh kamu bisa konsultasi di situ. Nah, menurut kamu cara yang paling efektif tuh yang mana? Kira-kira menggunakan aplikasi kesehatan mental atau emang ketemu langsung gitu? Apa perbedaan komunikasi di antara kamu menggunakan kedua itu? Aku lebih prefer langsung ya, karena mungkin balik lagi ke tipikal orangnya ya. Kalau misalnya aku pribadi lebih seneng kalau komunikasi itu secara langsung, secara tatap muka, yang komunikasi ngomong gini, karena pertama mengurangi kesalahpahaman dari apa yang aku ceritakan. Kedua ya lebih bisa berekspresi, yang kayak dia juga bisa lihat ekspresi aku dalam menceritakan sesuatunya gitu. Dibanding lewat online yang via teks ya biasanya tuh kan. Oke, benar juga sih. Karena kan kalau tatap muka jadi dia bisa langsung tahu gitu ya raut muka kita, permasalahan kita sebenarnya tuh kayak gimana gitu kan. Oke, sekarang Iya betul. dampak yang sering kamu alami tuh dari kesehatan mental kamu yang sering kali nggak baik-baik aja sampai saat ini, dampaknya apa aja sih, Ren, yang kamu rasain? Berpengaruh pada apa aja gitu? Sama mood sih pertama, suasana hati, sama kesehatan fisik aku juga, sama produktivitas aku sih buat ngejalanin kegiatan aku yang kadang sebenarnya padat, tapi kalau misalnya lagi bertabrakan kesehatan mental aku ya jadi kehambat, semuanya jadi ke-stuck gitu aja. Oke. Ya, terus menurut kamu penting nggak sih sebuah komunikasi itu dalam yang namanya suatu hubungan, bukan cuma hubungan percintaan, pertemanan, dan lain-lain itu pokoknya intinya setiap hubungan tuh penting nggak sih kamu berkomunikasi? Karena kan aku sebagai sahabat kamu juga kan kita sering chatan tiap hari ya, dan itu kalau aku pribadi ngerasa komunikasi tuh penting Bener banget banget. gitu. Komunikasi tuh penting banget dalam suatu hubungan yang akhirnya nanti ketika aku ngeluapin semua apa yang aku rasa, aku curhatin, itu tuh membuat diri aku baik sendiri. Nah, menurut kamu tuh gimana tuh? Seberapa penting komunikasi bagi kesehatan mental kamu sendiri? Sama sih, sama. Menurut aku komunikasi entah pendidikan kamu, karir banget, karena ya untuk itu tadi bisa lebih gimana sih kondisi seseorang gitu. Bantu 1-2 orang yang sebenarnya lagi nggak baik-baik aja tapi pengen ditanya duluan gitu. Kayak gimana harinya, gimana hari ini gitu. Karena aku pribadi tuh sering banget kadang nge-text random ke beberapa teman dekat aku juga, ada cerita apa gitu-gitu, tuh harus tahu kalau di dunia ini dia nggak benar-benar sendiri, pasti masih ada orang yang peduli sama dia, yang sayang sama dia, yang mau nemenin dia gitu sih menurut aku. Betul banget, namanya kita sebagai manusia sosial, makhluk sosial, benar-benar harus membutuhkan orang lain dan terkadang memang sahabat itu atau teman atau siapapun itu dalam suatu hubungan, baik diri kita ke diri kita sendiri itu memang apa ya, kadang suka menyembuhkan diri sendiri di saat mental tuh lagi nggak baik-baik aja gitu kan ya. Menurut aku sih kayak gitu. Nah, terakhir Bener. nih, Iren, aku mau nanya, apa nih yang mau kamu sampein ke teman-teman tentang pentingnya suatu komunikasi dalam suatu hubungan atau mental health, atau emang kamu mau memotivasi orang-orang di luar sana betapa pentingnya aware sama kesehatan mental sendiri? Silahkan. Buat semua teman-teman yang nanti dengerin ini, aku sih mau bilang kalau kamu ngerasa kamu lagi nggak baik-baik aja sama diri kamu lagi ngerasa hari kamu berat banget, dan kamu nggak tahu pelariannya kemana, harus gimana, please banget kamu coba bangun komunikasi dulu pertama-tama ke orang terdekat kamu. Jangan takut dan nutup diri, karena itu nggak ngasih solusi apa-apa. Dengan nutup diri dan ngebebanin semuanya ke diri kamu tuh cuma memperburuk
masalah kamu doang gitu. Dan aku yakin banget setiap kita pasti punya kok, ada orang yang bener-bener tulus ke kita, entah sahabat kita, pacar kita, orang tua kita pasti, keluarga kita, saudara-saudara kita pasti ada. Dan jangan pernah takut untuk dicap bermasalah atau segala macam, karena ngerasa sedih, ngerasa capek, ngerasa stres segala macam itu normal, itu manusiawi banget. Jadi jangan pernah takut, apalagi kalau kamu udah kayak down banget dan kamu merasa kamu butuh bantuan di luar lingkungan kamu harus banget temuin ahli. Nggak ada menakutkannya sama sekali, justru kamu lebih bisa ngerti dan paham dan tahu apa baiknya buat diri kamu sendiri. Gitu. Semangat semuanya yang lagi struggle. Semangat semuanya. Jadi lebih baik kita mencegah dan aware sejak dini daripada kita harus menanggung semuanya dampak-dampaknya di kemudian hari gitu. Jadi begitulah pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan atau mental health, karena penting banget menjalin komunikasi bagi semua orang. Oke Iren, terima kasih banyak buat waktunya udah mau nemenin aku ngobrol-ngobrol tentang mental health pada kesempatan kali ini. Semoga kamu sehat terus, hari-hari kamu baik-baik aja. Semoga kita semua bisa healing seiring berjalannya waktu, karena semua orang pasti punya yang gak semudah itu buat dijalanin. Oke. Ya udah, terima kasih ya Iren udah mau ngobrol. Thank you banget Aufa. Bye guys, see you di next episode selanjutnya di Semua Tentang Kita. Terima kasih ya sudah mendengarkan atau menonton podcast ini sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan saya ingin memberikan sedikit kesimpulan pada episode kali ini, yang mana kalau bisa saya simpulkan bahwa ternyata komunikasi memang sangat penting bagi yang namanya suatu hubungan dan juga kondisi kesehatan mental setiap orang. Dikarenakan kita sebagai makhluk sosial itu tidak luput dari bantuan orang lain. Dan bagian terpentingnya bahwa dengan kita bisa berkomunikasi atau menceritakan segala apapun yang kita rasa selama ini dengan tidak memendamnya, itu akan jauh lebih baik ketika kita bisa berkomunikasi atau menceritakan dengan orang lain, yang mana si penerima pesan itu nantinya akan bisa sedikit atau banyak membantu kita dalam memberikan saran yang nantinya akan membuat kita jauh lebih baik. Sekian episode podcast Semua Tentang Kita pada episode kali ini, yang membicarakan tentang pentingnya komunikasi dalam suatu hubungan dan juga berpengaruh pada kesehatan mental. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton, dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode selanjutnya.